Jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Aksi kejar-kejaran terjadi di Tol Trans Sumatera saat jajaran Satres Narkoba Polres Lampung Selatan memburu terduga pengedar sabu yang menumpang bus antar lintas Sumatera. Polisi terpaksa melepaskan tembakan peringatan untuk menghentikan laju bus yang tak juga mau menepi. Setelah berhasil memaksa bus berhenti, petugas lantas menggeledah bus dan penumpang beserta barang bawaan mereka. Hasilnya, petugas mengamankan 10 paket besar berisikan narkotika jenis sabu dari dalam koper warna hitam. Selain barang bukti sabu, petugas juga menangkap 2 orang perempuan yang diduga berperan sebagai kurir sabu. Kita ketahui bahwa ada barang narkotika tersebut yang sedang perjalanan menuju Bakau. Akhirnya kita lakukan penyergapan terhadap kendaraan tersebut di tol, dan kita dapatkan di tol Bakau ini kilometer 9. Akhirnya kita temukan bis ALS tersebut, kita hentikan, kita lakukan pemeriksaan, dan memang ditemukan adanya 2 koper berisi 10 bungkus narkotika jenis sabu. Diduga pelaku merupakan anggota jaringan besar sabu lintas pulau. Polisi menangkap pelaku 2 kasus pembunuhan yang terjadi di Kulon Progo, Yogyakarta. Motif pembunuhan masih didalami, namun dugaan sementara pelaku ingin menguasai harta korban. Misteri kematian 2 wanita di Kulon Progo, Yogyakarta dalam waktu berbeda akhirnya terungkap. Pelaku merupakan seorang pemuda berusia 22 tahun berinisial NAF yang ditangkap di tempat persembunyiannya di wilayah Bruno, Karangsari, Kulon Progo. Pelaku merupakan residivis kasus pencurian dan pemerasan. Polisi masih mendalami motif pelaku yang tega menghabisi nyawa 2 korbannya. Namun diketahui, usai melakukan pembunuhan, pelaku mengambil harta milik korban. Masih dalam pendalaman, ya, motifnya masih dalam pendalaman. Tapi yang jelas, pelaku ini mengambil barang-barang milik dari korban, sepeda motor, dompet, perhiasan, handphone. Itu barang yang jelas-jelas diambil oleh pelaku. Atas perbuatan kejinya, pelaku dijerat dengan pasal berlapis tentang pembunuhan dan pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan orang lain meninggal dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi memvonis buronan Joko Chandra 4,5 tahun penjara. Hakim menganggap Joko Chandra terbukti menyuap Jaksa Pinangki dan 2 jenderal polisi di Mabes Polri demi menghapus namanya dari daftar buronan Interpol. Vonis hakim lebih berat 0,5 tahun dari tuntutan jaksa 4 tahun penjara. Selain menjatuhkan vonis 4,5 tahun penjara, hakim menolak permohonan justice kolaborator karena selama persidangan Joko Chandra tidak mau mengaku menyuap Jaksa Pinangki $500.000 Amerika dan juga tidak mau mengakui menyuap Irjen Pol Napoleon Bonaparte dan Brigjen Prasetyo masing-masing $200.000 dan $270.000 Singapura. Kita akan bergabung bersama dengan rekan kami Ririn Oktaviani untuk melihat bagaimana pertimbangan persidangan yang menjatuhkan vonis terhadap terdakwa 4,5 tahun. Ririn. Ya, Abraham dipimpin langsung oleh Hakim Ketua Muhammad Damis memutuskan untuk menghukum Joko Chandra dengan hukuman pidana 4,5 tahun, denda 100 juta rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan. Jika dilihat dari tuntutan jaksa penuntut umum, putusan dari majelis hakim ini 6 bulan lebih berat jika dibandingkan dengan tuntutan. Adapun hal-hal yang kemudian menjadi pertimbangan dari majelis hakim usai menggelar persidangan dengan menghadirkan 30 orang saksi dan juga
menghadirkan alat bukti, diantaranya adalah Joko Chandra terbukti telah memberikan suap kepada Jaksa Pinangki Sirna Malasari sebesar 500.000 US dollar dari 1 juta US dollar yang telah dijanjikan berkaitan tentang pengurusan fatwa Mahkamah Agung agar putusan PK Kesi Bank Bali dengan putusan yakni selama 2 tahun ini tidak dapat dieksekusi. Kedua, yakni adalah Majelis Hakim juga memutuskan bahwa Joko Chandra ini terbukti memberikan suap kepada 2 jenderal polisi yakni Irjen Pol Napoleon Bonaparte dan juga Brigjen Pol Prasetyo berkaitan tentang pengurusan red notice yang masing-masing yakni diantaranya Irjen Napoleon Bonaparte menerima 200.000 dolar Singapura dan 270.000 dolar Amerika, sementara Brigjen Pol Prasetyo Utomo menerima 150.000 dolar Amerika. Dan kemudian Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa perbuatan Joko Chandra ini tidak kemudian sejalan dengan upaya pemerintah untuk melakukan pemberantasan korupsi karena upaya suap ini juga diberikan kepada baik dari kejaksaan yakni adalah Jaksa Pinangki dan juga Irjen Pol Napoleon Bonaparte dan juga Brigjen Pol Prasetyo Utomo yang merupakan keduanya adalah penegak hukum dan yang meringankan adalah Joko Chandra hingga saat ini telah memasuki usia 70 tahun. Abraham. Lalu bagaimana respon Joko Chandra sendiri ketika ditolak menjadi justice kolaborator? Ya, pengajuan justice kolaborator memang telah diajukan oleh terdakwa Joko Chandra di awal persidangan. Namun dalam putusan Majelis Hakim tadi menyatakan bahwa Majelis Hakim menolak permohonan dari Joko Chandra berkaitan tentang justice kolaborator. Adapun alasan dari Majelis Hakim kemudian melakukan penolakan diantaranya adalah Joko Chandra merupakan tokoh utama dalam serangkaian tindak pidana ini. Yang kedua adalah dalam serangkaian persidangan yang dihadirkan ini Joko Chandra tidak mengakui bahwa dirinya telah memberikan suap kepada Pinangki Sirna Malasari yang melalui Andi Irfan Jaya sebesar 500.000 US dollar. Kuasa hukum juga tadi beralasan bahwa hingga saat ini tidak ada bukti yang nyata bahwa uang tersebut telah diberikan kepada Pinangki Sirna Malasari. Begitu juga uangnya diberikan kepada 2 jenderal polisi melalui Tommy Sumardi. Ini tidak ada bukti yang kuat. Meskipun begitu, dari keterangan atau dari pertimbangan Majelis Hakim bahwa selama persidangan tersebut juga terbukti bahwa Joko Chandra ini selalu memantau perkembangan dari proses penghapusan red notice yang kemudian dilakukan oleh Irjen Pol Napoleon Bonaparte dan juga Brigjen Pol Prasetyo Utomo. Namun Abraham, ada yang menarik dari putusan ini bahwa hingga sampai di hari ini, yakni hari putusan dari Joko Chandra, sebelumnya Joko Chandra ini telah melalui serangkaian persidangan. Diawali dari persidangan Kesi Bank Bali dengan putusan 2 tahun yang saat ini dijalani oleh Joko Chandra, kemudian pernah mengajukan peninjauan kembali yang sempat menggegerkan dengan KTP mewahnya, kemudian Joko Chandra juga kemudian terbukti memberikan atau mengurus surat jalan palsu dengan kemudian memberikan putusan 2,5 tahun dan yang terakhir adalah 4,5 tahun dalam kasus suap ini. Totalnya yakni adalah Joko Chandra akan menjalani pidana sebesar 9 tahun jika kemudian dikumulatifkan, yang artinya nantinya besar kemungkinan bahwa Joko Chandra akan mengajukan upaya hukum dalam kasus ini mengingat saat ini Joko Chandra telah memasuki usia 70 tahun. Ya. Abraham. Ririn, agak klise ketika Joko Chandra menawarkan diri sebagai justice kolaborator, namun di sisi lain tidak mengakui memberikan uang terhadap terdakwa lainnya, Jaksa Pinangki dan 2 jenderal Mabes Polri. Apa pertimbangan yang bersangkutan? Ya, tadi juga sempat kami tanyakan kepada kuasa hukum Joko Chandra, yakni Susilo Aribowo, bahwa mereka menyangkal juga bahwa kemudian pertimbangan-pertimbangan dari Majelis Hakim tersebut tidak mempertimbangkan pledoi yang telah dibacakan baik dari kuasa hukum maupun dari Joko Chandra, bahwa dalam pledoinya Joko Chandra menyatakan bahwa dirinya adalah korban dalam perkara ini baik dari Pinangki Sirna Malasari maupun dari 2 jenderal polisi, di mana memang
memang Joko Chandra seharusnya mengetahui terkait tentang pemberian uang senilai 500.000 US dollar tersebut. Karena 500.000 US dollar tersebut memang telah tertuang dalam action plan yang dibuat secara bersama-sama oleh Pinangki Sirna Malasari, kemudian Andi Irfan Jaya, dan juga ada Anita Kolopaking. Begitu juga dengan pengurusan dari Red Notice yang kemudian Joko Chandra memerintahkan Tommy Sumardi untuk melakukan pengurusan tersebut. Dan yang menarik, Abraham, tadi juga Majelis Hakim sempat kemudian menyinggung berkaitan tentang permohonan gerasi, mengingat putusan dari Joko Chandra ini lebih dari 2 tahun. Berdasarkan Undang-Undang Gerasi, Joko Chandra dapat mengajukan gerasi tersebut. Namun tadi juga sempat kemudian ditanyakan konfirmasi kepada kuasa hukum, namun kuasa hukum tidak kemudian memberikan jawaban pasti terkait pengajuan gerasi ini. Terima kasih Ririn dalam Oktaviani, laporan gerasi, Anda. Joko Chandra harus sayang sekali waktu kita terbatas. Saya sudah diminta untuk memotong laporan Anda. Kami akan kembali dengan informasi pemerintah mengizinkan sholat tarawih dan sholat Idul Fitri berjemaah pada tahun ini. Kami hadirkan saat lagi. Di usia saya,